Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohim, NIM akhir 089. Di sini saya akan menjelaskan audit siklus penjualan dan penagihan, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama adalah akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan dari keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disahkan secara wajar sesuai dengan SHK. Adapun akun-akun dalam siklus penjualan dan penagihan antara lain akun penjualan, piutang usaha, penyisian piutang tak tertagih, kas di bank, diskon tunai yang diambil, retur dan pengurangan penjualan, dan juga beban piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Siklus penjualan dan penagihan atau biasa disebut dengan sales and collection cycle melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Hal ini diawali dengan oleh seorang pelanggan dan diakhiri dengan konversi bahan atau jasa menjadi piutang usaha dan akhirnya menjadi kas. Contoh transaksi penjualan. Fungsi bisnisnya adalah yang pertama proses pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, dan penagihan pelanggan serta pencatatan penjualan. Yang transaksi selanjutnya adalah penerimaan kas. Fungsi bisnisnya adalah pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Transaksi selanjutnya adalah retur dan pengurangan penjualan. Fungsi bisnisnya adalah pemrosesan, pencatatan transaksi, retur, dan pengurangan penjualan. Materi selanjutnya adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama ada memahami pengendalian internal penjualan. Yang kedua adalah menilai resiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Yang ketiga ada menentukan luas pengujian pengendalian. Yang keempat ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan agar memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Adapun step-stepnya adalah prosedur audit, ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu. Yang pertama adalah bagaimana sih auditor memahami pengendalian internal, yaitu dengan cara menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan, yaitu auditor mempelajari bagian arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan walkthrough. Yang kedua adalah menilai resiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Antara lain auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai resiko pengendalian. Yang kedua adalah auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya bagi penjualan. Yang ketiga adalah serta mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, yaitu auditor mengaitkan dengan tujuannya. Yang keempat adalah auditor menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya. Step yang ketiga adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya, auditor mulai menilai resiko pengendalian yang seringkali dengan menggunakan format matriks. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan.
Yang keempat adalah merancang pengujian, pengendalian dan pengujian substantif. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi, auditor seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya, sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Prosedur audit yang digunakan dipengaruhi oleh pengendalian internal dan penggunaan pengendalian untuk tujuan tersebut, materialitas hasil tahun sebelumnya, dan faktor-faktor lainnya juga mempengaruhi prosedur yang digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Iriawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pembahasan kita sebelumnya menekankan pada pengendalian internal, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi kelima kelas transaksi yang mempengaruhi saldo akun dalam siklus penjualan dan penagihan. Jika pengendalian internal untuk kelima kelas transaksi tersebut sudah dianggap efektif dan pengujian substantif atas transaksi yang terkait mendukung kesimpulan itu, kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan yang berkurang. Selain itu, pengendalian internal juga berkaitan langsung dengan saldo akun dan penyajian serta pengungkapan yang memungkinkan terjadi. Meskipun belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian atas pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan, hal tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi tujuan yang terkait dengan saldo, nilai yang akan dapat direalisasi dan hak serta kewajiban, dan keempat, tujuan penyajian serta pengungkapan. Nilai yang dapat direalisasi adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha karena kolektibilitas piutang serta merupakan poros laporan keuangan yang penting. Untuk selanjutnya, pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian substantif atas transaksi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif dan atas rincian saldo. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Lebih lanjut, jika hasil pengujian tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengajuan substantif tambahan atas penjualan, return, dan pengurangan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, dan pemrosesan penelitian kas. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan dampak hasil pengulangan yang tidak memuaskan terhadap audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pada tahap penyelesaian pengulangan, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus menganalisis setiap pengecualian, baik dalam audit perusahaan publik maupun non-publik, untuk menentukan penyebab dan implementasi dari pengecualian itu terhadap penilaian risiko pengendalian yang memungkinkan mempengaruhi risiko diidentifikasi yang didukung dan pengujian substantif terkait. Yang tersisa metodologi dan implementasi dari analisis pengecualian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai salah satu studi kasus mengenai pendapatan. Di dalam buku kita juga tercantum bahwa studi kasus dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission ataupun COSO, menganalisis pelaporan keuangan yang curang milik perusahaan publik di Amerika Serikat selama periode 98 hingga 2007. Studi kasus ini menemukan bahwa 61% dari 347 kasus yang diperiksa melibatkan perusahaan yang secara curang menyalah-sajikan pendapatan dengan menggunakan berbagai teknik. Salah satu studi kasus nih di Indonesia ada yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk ataupun kode emitennya itu GIA, adalah salah satu perusahaan go public di bidang aviation ataupun penerbangan. Pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia Tbk melakukan kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, mengadakan perjanjian kerjasama yang telah diamandemen terakhir pada tanggal 26 Desember 2018 mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, dalam hiburan, pesawat, manajemen konten, dan perjanjian tersebut itu berlangsung selama 15 tahun. Dan dalam perjanjian itu juga terdapat pendapatan sebesar 239,94 juta dengan 28 juta US dollar merupakan bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air dengan Garuda Indonesia. Akan tetapi PT Garuda Indonesia mengakui pendapatan yang telah didapat dari PT Mahata Aeroteknologi di dalam 1 tahun saja. Padahal pada perjanjian dengan PT Mahata, pendapatan seharusnya itu dilakukan secara 15 tahun karena sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh PT Mahata dengan Garuda Indonesia. Maka dari itu, di dalam buku juga dijelaskan hal tersebut adalah salah satu teknik manipulasi pendapatan, yaitu penjualan kondisional. Transaksi ini dicatat sebagai pendapatan meskipun penjualan melibatkan kontingensi yang belum diselesaikan atau syarat penjualan kemudian diamandemen dengan side letter agreement. Nah, yang dilakukan teknik yang dilakukan oleh Garuda ini adalah salah satu teknik yang dimana mengakui pendapatan sekaligus di awal, padahal nilai kontrak ataupun jangka kontrak yang dilakukan oleh Garuda dan juga PT Mahata ini 15 tahun. Itu saja, dan Garuda Indonesia tentunya mendapatkan sanksi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Bursa Efek Indonesia, karena Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan yang sudah IPO atau melantai di Bursa Efek, dikenakan sanksi 100 juta untuk emitennya dan 100 juta untuk manajemennya. Dan tentunya akibat manipulasi laporan keuangan dan juga pengakuan pendapatan, maka nilai saham dari Garuda Indonesia ini turun karena memiliki tingkat kepercayaan oleh para investor itu cukup minim karena terjadinya manipulasi laporan keuangan. Itu saja salah satu studi kasus mengenai pengakuan salah saji pendapatan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembicaraan kasus-kasus yang terjadi pada auditing siklus penjualan dan gajian. Nah, kasus yang sama yang terjadi pada kasus audit laporan keuangan PT Inovasi Infracom Tbk yang diaudit oleh KAP Jamaluddin, Ardi Sukimto, dan rekan pada tahun 2014. Nah, PT Inovasi mendapatkan sanksi penghentian sementara atau suspend perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia dikarenakan ditemukannya 8 kesalahan dalam laporan keuangan kuartal ketiga bulan 9 2014. Salah satu kesalahan yang ditemukan oleh adanya salah gaji pada laporan posisi keuangan yaitu pelunasan utang berelasi 124 miliar
tapi dilaporkan arus kas hanya diakui pembayarannya 108 bulan. Pada tahun yang sama, perusahaan investasi tersebut menunjuk Keystone International atau KAP lain untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. PT Inovasi memutuskan untuk melakukan pergantian KAP agar kualitas penyampaian laporan keuangan perseorangan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Akuntansi publik memiliki peran dan tanggung jawab untuk membatasi kewenangan klien dalam hubungan kontraknya dengan prinsipalnya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan prosedur layanan keuangan apabila terjadi manipulasi informasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh klien. Laporan keuangan merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi para stakeholder untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan sangatlah penting untuk stakeholder mengambil suatu keputusan atau tindakan yang akan dilanjutkan untuk berinvestasi ataupun tidak. Nah, karena adanya ditemukannya kesalahan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Jamaluddin mendapatkan sanksi, yaitu pencabutan izin audit untuk beberapa tahun ke depannya. Nah, itu tadi adalah beberapa kasus-kasus yang terjadi di nasional tentang auditing siklus penjualan dan penagihan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.